Dua lawan Prabowo Subianto sudah meminang tokoh yang erat dengan Nahdlatul Ulama, yakni Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Hingga saat ini, Prabowo belum juga mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Jika menilik dari berbagai lembaga survei, elektabilitas Prabowo masih unggul dari kedua capres lainnya, walaupun kedua capres sudah mengumumkan cawapresnya. Yang menjadi pertanyaan, masih perlukah Prabowo menggandeng tokoh NU sebagai cawapres? Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menyebut, Prabowo Subianto bakal kerepotan jika tidak menggandeng tokoh NU sebagai bakal calon wakil presiden. Menurut Umam, situasi itu akan timbul jika pasangan Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP dan PDIP menggunakan variabel NU dalam penentuan calon wakil presiden mereka. Koalisi pengusung Prabowo harus benar-benar mengocok ulang skema cawapresnya. Adapun sejauh ini, KPP telah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Sementara, PDIP dan P3 telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD pendamping Ganjar Pranowo. Baik Muhaimin maupun Mahfud dipandang sebagai representasi kaum santri dan warga Nahdien. Menurut Umam, kehadiran Mahfud dalam gelanggang pertarungan Pilpres 2024 memecah basis kekuatan politik NU. Keberadaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu berpotensi mengganjal target PKB yang berupaya menyatukan basis pemilih NU untuk mendukung Anies dan Muhaimin. Berkaca dari situasi ini, dan dalam waktu yang terbatas mengingat pendaftaran capres dan cawapres hanya sampai 25 Oktober, Umam mengingatkan Prabowo harus memperhitungkan variabel NU yang menjadi representasi kelompok Islam moderat. Hal itu untuk mengamankan basis kekuatan politik, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang. Sejauh ini, ada beberapa nama yang masuk dalam daftar bursa cawapres Prabowo, antara lain putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Sosok Pak Prabowo di mata para kiai sepuh dan ulama NU Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini saya bersama beberapa masyayikh kiai sepuh bisa bersilaturahim dengan Bapak Prabowo, dan ini merupakan momen yang sangat penting di mana beliau bisa mendapatkan masukan dari beberapa para masyayikh, para kiai. Alhamdulillah beliau itu orang yang sangat perhatian pada para kiai, para ulama.
Karena itu setiap ke Jawa Timur itu beliau pasti menyempatkan diri untuk silaturahim dengan para ulama. Bahkan yang kemarin kan lebih, dari Malang mau ke Surabaya tiba-tiba harus ke Jakarta, tapi karena sudah janji dengan ulama balik lagi ke Surabaya. Artinya apa? Karena beliau karena sangat respect dengan para ulama ya. Kan biasa aja lah ditunda kapan-kapan gitu ya, bisa aja kan, tapi beliau tidak, tetap usaha menepati janji dengan para ulama. Dan itulah karakter beliau. Kami semua mendoakan mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan kesehatan, panjang umur, dan langkah-langkah baik beliau diberi kemudahan, petunjuk, maunah dari Allah, dan beliau bisa membawa bangsa dan negara ini lebih maju menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suara NU makin dominan ke Prabowo. Capres Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU di Jatim. Hal itu dibuktikan dalam lembaga survei Surabaya Research Syndicate atau SRS merilis hasil survei pilihan warga Nahdlatul Ulama NU di Jawa Timur. Dalam survei tersebut, Ketum Gerindra ini menduduki posisi teratas mendapatkan Prabowo 41,4%. Berdasarkan analisis tabulasi silang dari hasil survei SRS diketahui bahwa bagian terbesar warga Nahdliyin atau 41,4% cenderung memilih Prabowo. Edwin Abdul, Direktur Riset SRS. Perhatian Habib Lutfi sangat besar. Beliau ini salah satu ulama yang sangat merah putih, sangat NKRI ya. Kekuatan kita di rakyat. Ulama bagian penting dari rakyat Indonesia. Ulama kondang Gus Miftah menyatakan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dia mengatakan alasan mendukung Prabowo lantaran telah memperoleh perintah dari Kiai. Selain itu, Gus Miftah juga menyampaikan alasan lain mengapa dirinya mendukung Prabowo Subianto. Sementara Yeni Wahid mengatakan, banyak kiai yang memiliki simpati besar terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Saya jawab satu aja, saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Saya cuma ingat satu hal yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Satu, Gus Dur pernah bilang apa? Orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Betul? Pak Prabowo itu saya sampaikan, Jenderal mohon izin, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa Gus? Iya, itu akhlaknya Pak Prabowo. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia.